Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai contoh nyata dalam penerapan teori belajar kognitivisme. Sebelum kami menjelaskan contohnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Dimulai dari saya, Gede Budiartana dengan NIM 2212021115 dan rekan saya dengan nama. Perkenalkan, nama saya Made Aprilia Ayu Arnyani dengan NIM 2212021130. Di sini kami akan memberikan dua contoh nyata penerapan teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran. Tujuannya adalah kami ingin menunjukkan bahwa teori ini masih relevan untuk digunakan sampai sekarang dalam pembelajaran yang tentunya efektif terhadap pemahaman peserta didik sendiri. Teori kognitivisme ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi atau penyimpanan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Dalam pembelajaran matematika, contohnya, seorang peserta didik jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian, akan terjadi proses pengintegrasian atau penggabungan antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian yang termasuk informasi baru. Dengan demikian, untuk memahami prinsip pembagian akan lebih mudah dan cepat, karena sudah memiliki pemahaman pada prinsip pengurangan yang sebelumnya. Hal ini sejalan dengan belajar menurut kognitif, yaitu proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelum. Di sini terlihat bagaimana cara agar kita bisa memecahkan soal pembagian dengan mengintegrasikan prinsip pengurangan. Caranya adalah dengan pengurangan berulang sebagai hasil integrasinya. Misalnya contoh soalnya seperti yang terlihat yaitu berapa hasil dari 12 dibagi 4. Nah, untuk bisa mencari jawabannya bisa dengan menggunakan prinsip yang sudah dipahami sebelumnya, yakni dengan pengurangan. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dengan pertama, angka 12 kita kurangi dengan angka pembagi yang ada di soal, yaitu angka 4, sebanyak yang bisa, sehingga hasilnya menjadi 0. Kemudian jika sudah, hitung berapa jumlah pengurangan 4 yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 0. Dari hasil tersebut, ternyata jumlah pengurangan 4 yang didapat adalah 3, di mana didapat dari 12 dikurang 4 sama dengan 8, 8 dikurang 4 sama dengan 4, dan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan jawaban dari 12 bagi 4 adalah 3. Contoh lain misalnya dengan pembagian yang melibatkan angka 3 digit dibagi dengan angka 2 digit, seperti soal 225 dibagi 25. Untuk mencari jawabannya, sama-sama bisa dengan menggunakan prinsip pengurangan yang memang sudah dikuasai sebelumnya untuk diintegrasikan dengan pembagian. Langkah-langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Pertama, angka 225 dikurangi dengan angka 25 sebanyak yang mungkin untuk mendapatkan hasil 0. Jika sudah, hitung berapa jumlah pengurangan 25 yang dilakukan, sehingga hasilnya mendapatkan 0. Dari hasil perhitungan, ternyata didapatkan jumlah pengurangan sebanyak 9 kali untuk mendapatkan 0. Pengurangan tersebut yakni 225 kurang 25 sama dengan 200, 200 kurang 25 sama dengan 75, 175 kurang 25 sama dengan 150, 150 kurang 25 sama dengan 125, 125 kurang 25 sama dengan 100, 100 kurang 25 sama dengan 75, 75 kurang 25 sama dengan 50, 50 kurang 25 sama dengan 25, dan 25 kurang 25 sama dengan 0. Dengan demikian, jawaban dari 225 dibagi 25 adalah 9. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa teori kognitif dalam pembelajaran pembagian di matematika ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan
yakni pengetahuan prinsip yang baru, yaitu pembagian dengan berdasarkan pemahaman pengurangan yang dikuasai sebelumnya. Kemudian memproses informasi, di mana berusaha memahami informasi yang baru dan memecahkan masalah, yaitu melalui latihan atau contoh soal pembagian yang diberikan untuk dikerjakan. Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana penerapan prinsip pengurangan dan pembagian, di mana dijelaskan mengenai penggabungan prinsip pengurangan yang telah dipahami dengan informasi baru berupa pembagian. Hal ini disebut asimilasi dalam proses belajar kognitif. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Selanjutnya adalah peserta didik dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian tersebut ke dalam bentuk soal-soal latihan, di mana itu merupakan situasi yang baru. Hal ini disebut sebagai akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dan spesifik. Supaya peserta didik dapat terus mengembangkan dan menambah pemahamannya, maka diperlukan proses penyeimbangan atau ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan atau kelanjutan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ekuilibrasi dalam pemahaman konsep pembagian melibatkan pengidentifikasian kesalahan dan pengoreksian pemahaman yang keliru. Dalam hal ini yaitu pemahaman yang keliru dalam memecahkan suatu soal. Melalui langkah ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pembagian dan memperbaiki keterampilan mereka dalam memecahkan masalah yang melibatkan operasi pembagian. Sebagai pendidik, teori kognitif dapat membantu kita memahami bagaimana peserta didik memproses informasi terkait konsep pembagian dan bagaimana pemahaman mereka berkembang seiring waktu. Dengan memanfaatkan teori kognitif, pendidik dapat mengidentifikasi pemahaman yang keliru, mengatasi kesalahan dan kebingungan, serta merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang kuat tentang konsep pembagian. Itu saja penjelasan dari contoh yang saya berikan. Untuk contoh lain akan dijelaskan oleh rekan saya, April. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Budi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan salah satu materi pembelajaran dengan teori kognitif, yaitu pada saat siswa mempelajari bahasa. Pada saat siswa mempelajari bahasa, siswa perlu memahami arti kata atau menambah vocabulary sehingga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Melalui pemahaman siswa mengenai kata-kata yang telah dipelajari, siswa mampu dalam menyusun kalimat. Hal ini beriringan dengan strategi memori dan strategi kompensasi, yang mana dalam strategi memori berkaitan dengan proses berpikir siswa. Dan strategi kompensasi merupakan bagaimana siswa dalam memperbaiki kesalahan. Contoh dari penerapan materi pembelajarannya adalah pada materi tenses. Pada materi tenses, siswa menambah kosakata dengan cara mengingat. Siswa mempelajari kosakata secara mandiri dengan cara mendengarkan musik berbahasa Inggris, menonton film yang bersubtitle bahasa Inggris ataupun bersubtitle bahasa Indonesia, dan belajar menggunakan flashcard. Dalam proses ini, siswa dihadapkan pada proses berpikir yang kompleks dalam mengingat kosakata. Melalui pemahaman kosakata yang telah siswa pelajari, kemudian siswa diberikan pemahaman mengenai aturan, waktu kalimat digunakan, dan pola kalimat pada setiap tenses yang berbeda. Seperti contohnya, siswa mempelajari past tense yang melibatkan aturan atau rumus dalam penggunaannya. Pada aturan past tense digunakan rumus subject plus verb to plus object plus complement. Maka dari itu, siswa harus mampu mengingat dan meningkatkan daya pikir mereka guna menghafal rumus yang telah diberikan. Dalam penggunaan past tense digunakan kata kerja kedua atau verb to, yang mana berdasarkan proses pemahaman siswa mengenai kosakata, siswa dapat memahami bentuk kata kerja kedua dari kata kerja. Hal ini mendorong siswa untuk melibatkan proses berpikir yang kompleks, seperti memahami perbedaan antara tenses,
mengingat pola konjungsi kata kerja, mempelajari penggunaan kata keterangan waktu, dan memahami implikasi waktu yang berbeda dalam kalimat. Dalam hal ini, belajar tenses membutuhkan pemrosesan informasi yang kompleks dan berpikir kritis. Melalui informasi yang telah siswa peroleh mengenai aturan dan juga pola kalimat dari past tense, siswa pada akhirnya akan mampu menyusun kalimat yang ideal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada materi tenses. Berdasarkan yang telah saya sebutkan, pembelajaran tenses melibatkan pemrosesan informasi, pemikiran kompleks, dan penyesuaian dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pembelajaran tenses melibatkan pemahaman aturan dan pola bahasa serta penggunaan konstekstual dalam kalimat. Hal ini menyesuaikan dengan karakteristik belajar yang kompleks dan penyesuaian dengan struktur kognitif yang sudah ada. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada Budi. Baik, setelah pemaparan dua contoh nyata tersebut, kesimpulan yang didapat bahwa ternyata penerapan dari teori belajar kognitivisme masih relevan digunakan dalam pembelajaran sampai sekarang, karena teori ini mementingkan proses kognitif dalam belajar yang mencakup pemahaman, ingatan, pengolahan informasi, emosi, pemecahan masalah, dan persepsi. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 4. Mohon maaf jika di dalam menjelaskan tadi terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Kami berharap semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.